Ketua DPRD, Kepala Bapeda Provinsi Jambi, Bapak Ibu sekalian peserta webinar dan juga narasumber yang ada di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami share screen untuk sesi saya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi izin untuk yang sesi saya highlight terkait dengan tadi keynote speech dari Pak Deputi. Jadi tadi sampaikan bahwa untuk Jambi di triwulan 2 itu memang itu terkontraksi cukup dalam, walaupun ini masih agak mending ya dibandingkan dengan nasional. Kalau di nasional itu kejualannya adalah sekitar 5,3, ini 1,7. Nah, apabila dari kontraksi tersebut, sebenarnya perlu digarisbawahi itu adalah yang terkait di pertama, kalau apabila kita melihat di sisi pengeluaran, ini ada di konsumsi rumah tangga. Nah, tetapi highlight yang terpenting ini adalah justru di konsumsi pemerintah. Ini kalau kita lihat di triwulan 2 2020 itu terkontraksi 18,4. Kemudian PMTB yaitu investasi itu adalah 10,7, kemudian ekspor 24 dan impor 43. Nah, saya meng-highlight di konsumsi pemerintah. Karena apa? Karena ketika pandemi ini, satu-satunya motor penggerak atau prime mover untuk untuk kita bisa tumbuh itu adalah konsumsi pemerintah. Ini sebenarnya hampir sama juga ketika kita bicara di level nasional. Mungkin Bapak Ibu peserta sudah sangat paham ya, ketika di 2020 itu defisit itu sangat berubah-ubah. Dari mulai 5% di awal itu sudah menjebol istilahnya batas defisit yang tadinya maksimal 3%, kemudian 5,7 sampai sekarang adalah 6,34. Itu karena apa? Karena memang kita di sisi nasional pun adalah belanja pemerintah itu adalah satu-satunya yang bisa menopang untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian sedikit terkait dengan sisi produksi. Untuk sisi produksi yang di sisi kiri bawah ini, perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan akomodasi dan makanan minuman. Itu terkontraksi hingga 18,2%. Selanjutnya ada konstruksi, ini mungkin sejalan dengan tadi konsumsi pemerintah yang melambat, perdagangan, dan satu lagi pertambangan. Tadi Pak Kepala DPRD sudah menyampaikan bahwa ini perlu mendapat perhatian khusus. Nah, alhamdulillah masih ada dengan semesteran. Jadi tadi per triwulan. Nah, untuk semesteran tadi disampaikan oleh Pak Deputi bahwa kita perlu alert atau perlu mendapat perhatian terkait dengan peningkat 2. Memang ini akan investor akan wait and see terkait dengan bagaimana kita menangani COVID di Provinsi Jambi. Selanjutnya adalah konsumsi pemerintah. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi segera bisa diatasi permasalahannya karena kita melihat semester 1 itu terkontraksi hampir 12%. Tadi jadi kami sepakat dengan Bapak Kepala DPRD, Ketua DPRD bahwa realokasi dan refocusing belanja itu menjadi kunci di sini. Dan juga perlu diperhatikan adalah bagaimana penanganan COVID untuk menahan laju penurunan konsumsi masyarakat dan mitigasi peningkatan kemiskinan. Nah, selanjutnya ekspor itu terkontraksi memang karena memang COVID ini melanda hampir semua negara di dunia, itu adalah terkontraksi, yaitu adalah pelemahan permintaan global. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ekspor migas di semester 1 2020 itu terkontraksi sekitar 47,2%. Nah, inilah yang perlu mendapat perhatian apabila kita membedah dari sisi pengeluaran PDB-nya. Selanjutnya dari sisi produksi. Kita melihat bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB PDRB Jambi itu ada di pertanian, yaitu 30,2. Selanjutnya adalah pertambangan penggalian, perdagangan besar, dan terakhir yang berikutnya adalah industri. Nah, industri kami sepakat bahwa sesuai dengan arahan Pak Presiden juga bahwa
di kita adalah yang kita lakukan adalah perlu melakukan transformasi ekonomi. Artinya apa? Artinya adalah kita ingin industri itu diperkuat. Ini bukan berarti mengecilkan arti pertanian, bukan, tetapi adalah yang terkait hilirisasi ini adalah perlu diperkuat. Nah, kita melihat, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini industri ini sebenarnya satu semester di 2020 itu masih tumbuh sekitar 0,2%. Kemudian yang perlu mendapat perhatian juga kalau di sisi produksi, yaitu adalah akomodasi dan makanan minuman itu per semesternya minus 11,2%. Nah, kalau kita bedah sedikit highlight dari industri, ini adalah yang terkontraksi ini adalah industri non-migas yang terkontraksi. Nah, kemudian di sisi produksinya, mengenai harganya, kita melihat memang harga sawit ada peningkatan, tetapi yang karet itu penurunan. Kemudian yang pertambangan, kenapa ini terkontraksi, adalah mengenai harga migas dan batu bara. Selanjutnya, dari sisi pertanian, ini terlihat bahwa palawija itu terkontraksi dan penurunan kinerja di triwulan 2, dan kemudian terkait dengan perikanan. Ini aktivitas nelayan berkurang karena mungkin ada pembatasan. Nah, itu yang mungkin bisa mendapat perhatian. Nah, untuk indikator pembangunan tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Deputi bahwa yang menjadi perhatian di sini adalah terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan itu kita melihat dengan adanya tadi gelombang PHK, kemudian peningkatan pengangguran. Ini meskipun kemiskinan itu masih di bawah rata-rata nasional, tetapi ini perlu mendapat perhatian karena ada kemungkinan ini akan bisa meningkat. Nah, selanjutnya yang terkait dengan indeks pembangunan manusia, itu juga kalau kita lihat indeks pembangunan manusia itu komponennya kan ada pendidikan dan kesehatan. Ini Jambi adalah masih di bawah rata-rata nasional. Jadi kalau kita lihat indeks nasionalnya itu adalah 71,92, Jambi 71,26. Untuk rasio Gini atau ketimpangan ini masih lebih baik daripada nasional, yaitu 0,320, sementara nasional 0,381. Pengangguran ini memang lebih, ini perlu mendapat perhatian juga. Apakah nanti akan meningkat di tahun 2020? Ini kan untuk yang 2020 kita masih melakukan outlook di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk struktur ekonomi pertama terkait dengan industri, karena kita tadi ingin transformasi ekonomi dilakukan, itu Jambi itu ada di urutan level menengah lah, di menengah apabila kita bandingkan ke seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian PDRB per kapita atas berlaku itu juga Jambi itu berada di peringkat ke-7. Jadi relatif lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya. Nah, ini adalah struktur ekonomi. Jadi walaupun indikator kesejahteraan cukup baik di tingkat provinsi, tetapi kesenjangan masih cukup perlu mendapat perhatian. Ya, kalau kita lihat nih per kabupatennya itu ada beberapa yang sangat baik indikatornya, kemudian juga ada yang perlu kita tingkatkan indikatornya. Contohnya PDB per kapita. Di sini kami selanjutnya ada kemiskinan dan pengangguran. Ini yang perlu mendapat perhatian ke depannya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dampak COVID di Provinsi Jambi, jadi kita menenggarai ada 3. Pertama adalah dampaknya terhadap penurunan konsumsi rumah tangga, kemudian yang kedua adalah penurunan aktivitas produksi, kemudian adalah yang ketiga terkait dengan investasi. Jadi kalau kita lihat kenapa di konsumsi rumah tangga, pertama adalah share rumah tangga, konsumsi rumah tangga di Provinsi Jambi itu cukup tinggi, yaitu sekitar 47%. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan ekspor. Ekspor juga sangat cukup tinggi, yaitu share-nya adalah 10,8, dan juga diikuti juga dan investasi juga tinggi. Investasi bahkan sekitar 21,1% PDB. Itu adalah share-nya. Itulah yang kita melihatnya
transmisi dampak COVID ke Provinsi Jambi ada di beberapa item yang ada yang di kuning-kuning ini. Nah, kita highlight untuk perkembangan ekspor. Jadi memang disadari bahwa ekspor di Jambi itu turun cukup tajam, yaitu sekitar 42,8%. Ini adalah kumulatif ya. Jadi kumulatif Januari-Juli 2020 kita bandingkan Januari-Juli di 2019. Itu turun cukup tajam. Nah, ini memang bisa kita pahami karena memang tadi sudah saya sampaikan di awal, itu adalah penurunan permintaan dari luar negeri. Jadi kalau kita lihat ekspor menurut negara tujuan, terbesar itu adalah di Singapura, kemudian Jepang, kemudian Amerika, dan China, dan sisanya lainnya. Itu adalah seperti itu. Nah, apabila kita melihat pergolongan barangnya, memang utama masih di migas. Jadi kalau kita lihat, migas memiliki kontribusi besar, dan dia terkontraksi hingga 56%. Kemudian komoditas utama yang non-migas, yaitu karet dan pinang, itu juga terkontraksi. Nah, ini mungkin ke depan adalah bagaimana kita bisa menyusun transformasi ekonomi, sama seperti halnya juga kami di pusat juga akan kita susun bagaimana kita bisa menyusun transformasi atau struktur ekonomi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dampak dari penurunan tadi atau perlambatan ekonomi yang telah kami sebutkan di awal adalah yaitu pertumbuhan ekonomi itu akan terkoreksi. Jadi kami di pusat memperkirakan untuk 2020 itu pertumbuhan ekonomi di Jambi adalah sekitar minus 0,3 sampai dengan 0,9. Kami berharap hitungan ini salah. Karena apa? Kalau memang ternyata kenyataannya Provinsi Jambi bisa tumbuh lebih, ini adalah alhamdulillah. Nah, bagaimana kami melihatnya? Jadi kami menggunakan sedikit analisis mengenai big data. Jadi memang terdapat penurunan mobilitas masyarakat. Nah, itulah yang menyebabkan antara lain aktivitas itu melambat dan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertanyaannya, apabila kita sudah ada dampak memperkirakan hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi pertama di sini adalah kami meng-highlight belanja pemerintah harus kita dorong. Karena apa? Itu bisa menjadi stimulus dari sisi permintaan. Kita melihat bahwa sektor swasta itu cenderung menahan produksi. Apalagi kita melihat kondisi tadi peningkatan PHK dan juga pengangguran dan sebagainya. Nah, dengan adanya kita bisa mempush belanja pemerintah, itu diharapkan bisa merespon lemahnya dari sisi permintaan. Kemudian yang kedua, itu adalah pemilihan program prioritas. Karena kita tadi ada keterbatasan sisi fiskal, kita harus memperhatikan bagaimana sektor-sektor ini bergerak. Jadi kami melihatnya adalah sektor-sektor yang memiliki daya ungkit, kemudian penyerapan tenaga kerja, serta multiplier efek yang besar itu perlu mendapat perhatian. Jadi seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuka sektor. Bapak Ibu sekalian, kami dalam pemulihan ekonomi tetap seperti saya disampaikan Pak Deputi, tetap memprioritaskan dari sisi kesehatan. Jadi kami di pusat melihat, ini mungkin gambaran awal dan perlu kita diskusi dengan rekan-rekan daerah. Jadi pertama kita melihat dari sisi esensialitas dari sektor itu. Esensialitas itu artinya ini adalah sektor itu terkait dengan kebutuhan dasar dan merupakan sektor unggulan. Jadi kami melihatnya ini dari sektor yang ada di PDB yang sudah kita lihat 4 digit itu, KLBI 4 digit ini adalah seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita melihat risiko penularan. Jadi risiko penularan itu ada survei itu mengenai ONET itu, yaitu terkait dengan pekerja dengan risiko penularan COVID yang tinggi. Jadi semakin ke kanan, itu tingkat penularan semakin tinggi. Sementara yang di esensialitas semakin itu ke atas, itu semakin penting sektor tersebut. Nah, dari analisis ini kami membagi 4 kuadran, Bapak Ibu sekalian. Jadi 4 kuadran ini berdasarkan apa? Tenaga kerja yang berada di sektor tersebut.
Bapak Ibu sekalian, untuk kuadran pertama, yaitu kita melihat bahwa pertama, risiko pekerjaan di sektor kuadran pertama adalah tinggi, risiko penularan COVID. Tapi di sisi lain dia sangat dibutuhkan. Nah, ini di kuadran pertama ternyata ada 71,4 pekerja itu bekerja di kuadran pertama, yaitu adalah pertanian, peternakan, perburuan, jasa perikanan, dan sebagainya. Ini nanti Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Ini adalah sektor yang perlu bisa beroperasi, namun perlu protokol COVID yang sangat ketat. Gitu. Jadi untuk yang warna merah ini sengaja saya highlight warna merah, ini harus beroperasi, tetapi harus protokolnya sangat ketat dibanding yang lainnya. Jadi di sini ada jasa kesehatan, kemudian angkutan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kuadran kedua kalau kita lihat risikonya lebih rendah dibandingkan yang pertama. Tetapi dia esensialitasnya tinggi. Itu sangat digunakan, sangat penting. Yaitu ada industri batu bara, penggilingan migas, kertas dan sebagainya. Infokom dan ini ada di sini semua. Nah, tenaga kerja yang bekerja di kuadran 2 ini adalah sebesar 21,9%. Jadi adalah sektor yang harus terus didorong untuk bisa beroperasi. Kemudian yang kuadran 3, yaitu adalah risiko rendah, esensialnya rendah. Ini esensial bukan berarti kita tidak butuh, tidak sebagainya, tetapi adalah kita kan mencari prioritas di sini. Nah, ini ada tembakau, kemudian kayu, dan sebagainya. Ini tetap terus didorong. Nah, Bapak Ibu mungkin yang terkait dengan kuadran 4 ini perlu mendapat perhatian. Karena apa? Risikonya tinggi, tapi esensialitas rendah. Itu ada 2,6 pekerja di situ. Dari situ ada terkait dengan kehutanan, kemudian pertambangan, dan sebagainya. Nah, inilah yang paling akhir dibuka apabila kita melihatnya. Nah, ini bisa dibuka atau ini bisa kita paksakan dibuka, namun demikian protokolnya pasti akan sama dengan yang di kuadran pertama. Itu yang kami pemetaan sektor untuk menjaga kesehatan dan menggerakkan ekonomi. Nah, Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah apa? Bagaimana kita melakukan prioritas? Nah, kami menggunakan dua proksi, yaitu adalah dampak pertumbuhan terhadap growth-nya dan juga dampak domestik, yaitu terkait dengan tenaga kerja. Jadi kalau yang untuk kuadran pertama, growth-nya tinggi dan dampak domestik tinggi, itu adalah pertanian, peternakan, perburuan dan sebagainya. Ini adalah yang pekerjanya sebesar 79% ada di sini. Dan selanjutnya yang kuadran kedua, ini adalah growth-nya tinggi, tetapi dampak domestiknya rendah, yaitu pertambangan dan sebagainya. Nah, ini adalah yang dimaksud dampak domestik rendah itu adalah tenaga kerja yang terserap di dalam sektor itu. Jadi bukan berarti, wah ini kok pertambangan kok masuk di kuadran 2, enggak. Tetapi kita melihatnya juga, ini bisa menjadi pengungkit. Jadi kalau kita fokus di sini, growth-nya tinggi, tetapi memang tenaga kerja yang bekerja di dalam kuadran ini itu adalah rendah. Kemudian yang kuadran 3 adalah dampak growth-nya tinggi dan juga dampak tenaga kerjanya itu juga rendah. Kuadran 3 adalah growth-nya rendah dan D-nya rendah. Kemudian kuadran 4 growth-nya rendah tetapi dampak domestiknya cukup tinggi. Itu adalah angkutan darat, makanan minuman dan jasa lainnya. Nah, ini adalah sektor-sektor yang prioritas yang mungkin bisa untuk pemulihan ekonomi di Bali. Tentu saja pemilihan ini nanti akan kita koordinasikan lagi terkait dengan, karena Bapak Ibu di daerah pasti lebih paham dibanding kami terkait dengan daerahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah hasil proyeksi pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2021. Jadi kami melihat tadi bagaimana kita cara membuka sektor tersebut, termasuk di dalamnya adalah menyeimbangkan antara antara kesehatan dan juga ekonomi. 2 menit lagi, yang kedua, ya. 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Maaf. Oke. Dan yang berikutnya adalah kita mendorong bagaimana sektor itu bisa bergerak. Tentu saja kita melihat bahwa kita ingin melihat bagaimana sektor tersebut bisa berdampak cukup signifikan terhadap growth. Bapak Ibu sekalian, untuk 2021 kami melihat bahwa growth
di Jambi itu sekitar 3,7 sampai dengan 4,8%. Nah, kenapa ini cukup tinggi ya mungkin ya? Ini ada dampak dari base effect. Jadi karena pertumbuhan yang cukup rendah di 2020, di 2021-nya itu kayak kami ibaratkan misalkan per lah ya, per kita tekan itu kalau semakin dalam itu membalnya itu semakin tinggi. Nah, dari sisi produksi kita melihatnya pertanian itu bisa menjadi tulang punggung, kemudian industri dan pertambangan. Kemudian dari sisi pengeluaran kita berharap adalah investasi bisa tumbuh 2,4% sampai 3,2%, konsumsi juga baik rumah tangga maupun pemerintah itu bisa tumbuh. Nah, ini adalah gambaran untuk bagaimana kita item-item yang tadi dalam sisi produksi maupun di sisi pengeluaran. Contoh, bagaimana kita melanjutkan konsumsi pemerintah bisa tumbuh, itu karena kita juga melihat bahwa proses pemulihan ekonomi itu akan berlanjut di 2021, sehingga dia bisa mendorong peningkatan belanja pemerintah. Kemudian juga pilkada itu juga di 2021 diharapkan bisa mendorong konsumsi di rumah LMPRT dan sebagainya. Nah, ini adalah yang untuk dari sisi produksi. Contohnya adalah kenapa kita pertanian, karena kita ingin pertanian itu kita arahkan untuk peningkatan hasil komoditas ekspor utama, termasuk seperti kelapa sawit, kemudian kopi, teh, rempah-rempah, dan peningkatan perikanan. Nah, ini mungkin gambaran dari kami bagaimana kita menggerakkan perekonomian di Jambi sebagai dampak akibat dari COVID itu. Terima kasih, mungkin itu paparan singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.